masih stay di Haris Fitness Center Channel. Kita hari ke-6, hari ini City Tour di Kota Mekah. Persiapan dari jam 7, nanti setelah City Tour kita melaksanakan ibadah umroh yang kedua kali. Oke, selalu ikuti kegiatan kita. Stay tune in Haris Channel. Tetap semangat. Perjalanan kita masih lama dan masih jauh dan sangat berat. Kemarin aja viewernya sudah sampai 3.000. Ya kemarin. Video kemarin ini buat lagi besok. Mudah-mudahan lebih banyak lagi. Ya bisa anak cucu yang di Indonesia bisa lihat. Ya. Apanya? Oh. Aku nggak bawa cacesan. Di sini ada. Oh, ini. Sekarang ada di mobil bisa. Ini pakai ini coba. Coba ya. Bu, halo, selamat pagi. Sangat ceria hari ini. Ya, mau pulang. Ya. Ya, tetap semangat ya, Bu. Ya, Monggo, halo, Bu. Selamat pagi. Tetap semangat ya, Bu. Masih tetap semangat ya. Jaga kesehatan. Mas Imam, itu leader kita, leaderku. Kalau nggak ada Imam, aku nggak tahu Ka'bah. Monggo. Bu, halo. Semangat ya, Bu. Monggo, Bu, selamat. Semangat. وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم ارزقنا ثوابا سعيا اللهم ارزقنا صلاة وقياما وصياما برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله sehat walafiat dan dilancarkan ibadahnya dan Sayyidina Umar bin Khattab sesungguhnya batu itu sesungguhnya Hajar Aswad itu adalah batu yang tidak memberikan manfaat. Sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah, aku tidak akan menciumnya, Bapak Ibu. Khattab ini Hajar Aswad melihat perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fathul Makkah dengan tempat Makkah Nyacung Hajar Aswad memeluk Ka'batullah antara rukun Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah di situ. Tapi rindunya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dinamakan multazam. Multazam artinya menempel dada, Bapak Ibu. Rasanya jamaah umrah ataupun jamaah haji itu Bapak Ibu merebut lurusnya multazam, menempelkan dada dan pipi biasanya. Cuma kalau kayak kemarin Bapak Ibu pada hari Jumat itu sangat full, ramai banget Bapak Ibu ya. Jadi agak sulit. Kemarin juga melaksanakan sholat di Masjid Ismail agak sulit untuk masuk ke sana. Karena apa? Jumat semua penduduk Arab Saudi pada datang dan tamu-tamu Allah juga merebut melaksanakan Jumat sholat menunggu di sana ya, dan juga melaksanakan kalau sunnah Bapak Ibu sehingga kita kesulitan. InsyaAllah Bapak Ibu semoga Allah memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan doa-doa di sekitar Baitullah dan juga melaksanakan sa'i. InsyaAllah hari ini kita akan melaksanakan umrah. Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu apakah semuanya melaksanakan umrah kedua kali tadi biru? Bapak-bapaknya pakai sudah bawa ihram? Sudah bawa ya? Alhamdulillah. Ibunya sudah siap semuanya? Ikut semuanya? InsyaAllah. Al-umratu ilal umratu afarun dimana bainahuma. Umrah yang pertama dan umrah ada kafaratnya Bapak Ibu, ada tebusan dosa. Kita ingat kita Bapak Ibu ya, kita lahir dari rahim ibu, kita sudah menyusahkan ibu kita, orang tua kita, dan kita belum membalas jasa orang tua kita Bapak Ibu ya. Kalau cuma harta itu nggak seberapa untuk Bapak Ibu dibanding perjuangan orang ibu kita ketika sedang melahirkan pantangannya nyawa Bapak Ibu. Nah, saat ini Bapak Ibu Allah memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menghadiahkan pahala yang terbaik, doa terbaik untuk orang tua kita, untuk ibu kita dan untuk bapak kita. Diumrahkan Bapak Ibu ya, diumrahkan, diberikan doa terbaiknya Bapak Ibu ketika kita melaksanakan tawaf. Doakan mereka karena kita berdoa di tempat tawaf, doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Bapak Ibu, jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan kita berbicara dengan teman kita yang tidak ada manfaat. Tahan oleh Rasulullah yang lain sudah hijrah ya. Ada beberapa sahabat Rasulullah yang jatuh sakit, tidak bisa melaksanakan perjalanan yang jauh. Ada juga yang tertahan oleh orang kafir Quraisy Bapak Ibu. Nah, dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib ini menjadi benteng pertahanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir Quraisy sudah merencanakan Bapak Ibu bagaimana cara membunuh Muhammad supaya Muhammad mampus dan meninggal. Nah, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diyakini bahwa Rasulullah orang gila, orang sinting Bapak Ibu, merubah agama nenek moyang, membawa agama Allah, agama yang baru Bapak Ibu. Orang kafir Quraisy ini tidak suka apabila agama nenek moyangnya diusik Bapak Ibu. Nah, sehingga orang kafir Quraisy ini benci kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk Abu Jahal dan Abu
Abu Lahab. Ada yang tahu Abu Jahal dan Abu Lahab, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Tahu Pak Abu Jahal, Pak? Abu Lahab tahu? Kalau ada yang tahu, mohon saya minta nomor WA-nya. Ya. Saya benci ke Abu Jahal, Bapak Ibu. Apalagi Abu Janda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang abu-abu ini ya, yang benci kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar musyawarah bahwasanya orang kafir Quraisy ini akan membunuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Malaikat Jibril turun menyampaikan risalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labbaik wahai Nabi Allah, wahai Muhammad, labbaik, hijrahlah wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Nah, Rasulullah kemudian Bapak Ibu memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kemari. Ali bin Abi Thalib datang. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib diajak Bapak Ibu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membongkar atau merobohkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'baitullah sebelum Rasulullah keluar dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di malam hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti nyawanya, untuk mengganti tempat tidurnya, mental yang dipakai setiap hari oleh Rasulullah dipakai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk melabui orang kafir Quraisy. Sehingga orang kafir Quraisy mengepung Rasulullah, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak bisa keluar. Wahyu Allah Subhanahu wa taala turun, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ushaynahu fahum la yubsirun. Satu pun orang kafir Quraisy yang mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Rasulullah keluar. Rasulullah keluar langsung menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk meminta izin, meminta teman setia untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang jalan dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah Bapak Ibu tidak melewati jalan yang biasa ditempuh oleh orang kafir Quraisy. Kota Madinah, dari kota Makkah menuju kota Madinah ini ke utara kota Makkah Bapak Ibu ya. Jabal Sur ini ke selatan kota Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ke selatan, tidak langsung menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk melabui orang kafir Quraisy, supaya orang kafir Quraisy tidak mengejar jejak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Jabal Sur tadi Bapak Ibu. Ke Jabal Sur Rasulullah 3 malam 3 hari berada di dalam gua itu bersama sahabatnya 2, bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang kafir Quraisy Bapak Ibu yang mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Bapak Ibu terbangun ya di pagi hari Bapak Ibu, karena mereka tertidur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Yang namanya syaitan Bapak Ibu, tidak ada ceritanya setan tidur kecuali pengepungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh kafir Quraisy Bapak Ibu. Dikejar oleh orang kafir Quraisy sampai di mulut gua Sur. Nah, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sarang laba-laba Bapak Ibu di mulut gua Sur. Ada juga burung merpati, ada juga pohon di sana Bapak Ibu
yang masih utuh, dan orang kafir Quraisy melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, Bapak Ibu, tidak melihat keberadaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar ini sudah melihat kaki orang kafir Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq ini, Bapak Ibu, ketakutan, ya, ketakutan karena sudah melihat kaki orang kafir Quraisy. Takut apa? Takut Rasulullah terbunuh. Bukan Abu Bakar takut dibunuh dirinya, Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ini Universitas Ummul Qura yang di kota Makkah Al-Mukarramah, ya, Jami'ah Ummul Qura. Nah, dari sampai sana, Bapak Ibu ya, Ummul Qura ini semuanya kita doakan anak cucu kita, Bapak Ibu, semoga diberikan rezeki untuk menimba ilmu di Ummul Qura. Amin ya rabbal alamin. Persyaratannya, Bapak Ibu ya, beasiswa cuma hanya Al-Quran, hafal Al-Quran 5 juz ya, minimal ya, minimal 5 juz, maksimal 30 sekalian ya. Insya Allah, Bapak Ibu ya, diberikan rezeki nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak cucu kita. Dan Habib Rizik juga cetusan di sini, Bapak Ibu ya, S2-nya. Dan juga siapa tuh lagi, Said Akil juga di sini, tapi nyampe ke Indonesia, Allahu a'lam, Bapak Ibu ya. Satu universitas ya, satu angkatan nyampe ke Indonesia, bermusuhan, Bapak Ibu. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga mereka, Bapak Ibu ya. Semoga Allah menyehatkan badannya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya. Kita menuju ke Jabal Rahmah, lokasi pertama City Tower di kota Mekah. Ini mau ketua. Ayo, aku udah Sekal baik sampai. Kasih saya. Disinilah diyakini para ziarah untuk berdoa bagi yang punya pasangan, untuk pasangannya supaya langgeng, dan yang belum punya jodoh di sini juga bisa diminta jodohnya ke sini dan ke sini. Kopi apa mas? Haris Fitness Center. Haris Fitness Center.
Di share ada Pak, di share di grup ya. Ya. Oh ya. Mau hilang ya Bu? Ya. Ya, oke. Ya. Pak Imam, Bapak. Budi Pak. Harus pakai ini. Kita siapa nabi kita. Barulah di sini kita mengetahui bahwasanya kita adalah manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan Allah dan yang mengajak kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelaksanaan haji ini Bapak Ibu dimulai pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa'adin fin nas ya'tuka rijalan ala dhamirin min kulli fajjin amin. Jalan kaki, ada yang pakai onta, ada yang pakai keledai, ada yang pakai kuda, bermacam-macam Bapak Ibu. Karena apa? Karena datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, satu tujuan. Tapi mereka caranya berbeda-beda, prosesnya juga berbeda-beda. Ada yang beberapa hari jalan, ada yang beberapa bulan. Kita ingat Bapak Ibu, nenek moyang kita dulu Bapak Ibu, mereka melaksanakan haji umrah ke kota Makkah Al-Mukarramah itu perjalanannya kurang lebih 3 bulan. Lewat apa? Lewat perahu Bapak Ibu. Kita lewat pesawat luar biasa Bapak Ibu ya. Kita hidup di zaman ini Bapak Ibu, kita sangat bersyukur dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal hanya ibadah saja, menerima apa yang Allah berikan, mengikhlaskan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil seluruh umatnya datang untuk ke kota Makkah, ziarah, melaksanakan umrah, melaksanakan haji Bapak Ibu. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diajarkan oleh malaikat Jibril rukun-rukun hajinya Bapak Ibu. Yang pertama niat, ya. Yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga di Musdalifah, nginap di Musdalifah, dan yang ketiga Minah Bapak Ibu ya. Yang keempat tawaf ifadah, yang kelima tahallul Bapak Ibu. Maka disitulah malaikat Jibril ini mengajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengenali tempat-tempat ini Bapak Ibu. Ketika sampai di tempat ini, malaikat Jibril itu mengatakan, Arafta, apakah kau mengenali ini? Apakah kamu tahu tempat ini? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Araf, ya, saya tahu. Maka dikenal dengan Arafah Bapak Ibu. Di sini semua jemaah haji itu melaksanakan wukuf.
Wukuf itu Bapak Ibu 1 tahun sekali waktunya pada tanggal 9 Zulhijjah. Di mana tempatnya? Semuanya di sini. Ya. Yang penting di dalam Arafah Bapak Ibu. Sebelum kita masuk tadi di situ perbatasannya. Nanti kita ke depan sana juga ada perbatasan di Arafah Bapak Ibu. Semuanya nanti akan pada tanggal 9 semuanya berkumpul di sini untuk melaksanakan wukuf. Dan Rasulullah SAW tidak menganjurkan sahabatnya dan kaumnya. Nabi Ibrahim juga tidak mengajarkan untuk wukuf di atas atau di sela-sela bukit, tidak. Rasulullah SAW mengajarkan hanya wukuf di Arafah saja. Di mana letak Arafah, disitulah kita yang penting berada di dalam Arafah Bapak Ibu. Ada empat imam yang mengatakan cuma hanya lewat saja itu sudah sah. Ada yang mengatakan cuma hanya beberapa jam diam di Arafah itu sudah sah Bapak Ibu. Ada yang mengatakan dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari itu Syafi'i. Wajib Bapak Ibu ya, kita Syafi'i. Dari tergelincirnya matahari kira-kira jam 11 siang ya, sampai terbenamnya matahari kira-kira jam 6 ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah di waktu itu pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah Allah turun ke langit pertama Bapak Ibu ya, untuk menyaksikan para makhluknya. Kita melaksanakan wukuf di sini. Siapa yang lagi merokok, siapa yang lagi membaca Al-Quran, siapa yang lagi zikir, Allah sudah tahu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji, ketika pada hari 9 Zulhijjah gunakan sebaik-baik mungkin. Jangan gunakan kejelekan dan tidak ada manfaatnya. Yuk kita tuh ada foto di sini. Jangan nutup. Dari sini ke sini. Pak Baji. Dari sini Baji. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Semangat umroh. Semangat umroh. Wujud Jabal Rahman terdiri dari gunung-gunung yang isinya bagus semua. Bukit kasih sayang. Banyak sekali orang berdoa di sini. Kamu pengen membayar naik? Enggak, maksudnya kalau Banyak sekali orang bersehat hati. Ini udah enak.
Pamit kamu. Pamit kamu malu. Bisa tuh. Jangan. Sige, Beb. Banyak sekali orang menuju.